Abu Hasan, kata Abu Hasan itu, makna qawlu wa ana azibihi kullu ta'atin thawabuhal jannah. Jadi setiap taat itu pahalanya adalah surga. Wasaumu jazaa'uhu liqa'i, dan puasa itu pahalanya adalah bertemu aku langsung. Anduru ilaihi, jadi saya melihat dia. Wa yanduru ilayya, dan dia melihat saya. Wa yukallimuni, dan saling berbicara. Wa ukallimuhu, dan saya juga Allah berbicara kepada orang yang berpuasa. Bila rasulin, tanpa perantara. Wala tarjaman, tanpa penerjemah. Jadi kayak ngobrol. Jadi itu. Jadi tanpa perantara, tanpa penerjemah. Saking ajzi bihi itu maka Allah. Jadi puasa untuk itu. Gila, al-muradu bisawmi qaharatu wallah. Jadi maksudnya di sini adalah puasa adalah menaklukkan musuhnya Allah. Punya musuh Allah itu. Keren ya. Jadi musuh keren. Fa inna wasilata syaitan bisyawati wa inna ma tuqawi syawat bil aqli wasyurbi fala yustabadu minas shaumi. Jadi masanya ini kediriannya. Musuhnya itu kediriannya, diri sendiri. Wasilata syaitan. Jadi dengan puasa itu sebenarnya menundukkan musuhnya Allah. Ya maksudnya bukan musuhnya Allah, musuh diri kita sendiri. Wasilatun karena ini ada sebagai perangkap setan bisyahawati dengan nafsu. Wa innama tuqawwi syahawat, berarti kalau kita sering banyak makan itu malah memperkuat nafsunya dan syahwat. Walida ruwiya fi masyru'ati, jadi karena disyariatkan puasa. Jadi ingin meredam, ingin merangkap dari setan itu. Ya karena di sini tuqawwi syahwat, jadi dengan makan itu sebenarnya menguatkan syahwat. Bil akli, dengan makan, wasyurbi, dan minum. Fala yustafad, dan tidak ada manfaat syahwat itu tidak bakal kuat ketika orang itu berpuasa. Jadi meredamnya salah satunya dengan puasa. Fa qaharu Allah taala wa kasyara, jadi memecahkan syahwat tadi illa bitadlilin nafsi, dengan menghinakan nafsu, bikin latil akli, dengan makan yang sedikit. Berarti antara sahur dan buka. Fi bayatin nahar, tahan dulu imsak. Nah, sini ada cerita di sini. Inna Allah taala khalaqal aqla. Jadi Allah di sini menciptakan akal. Faqala akbil. Jadi ketika Allah menciptakan akal itu Allah. Jadi setelah diciptakan sini kan dia faqbala. Akhirnya mendatangi Allah dia. Tsumma qala adbaru, sana. Jadi ikbalan wa idbaran itu artinya bolak-balik. Disuruh ke sini dia datang, suruh pergi dia pergi. Tsumma qala adbir fa'ad baro, jadi kamu pergi, jadi akal ini pergi. Tsumma qala man anta wa man ana, jadi Allah itu bertanya kepada siapa? Akal. Man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya? Jadi Allah bertanya pada akal, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya? Qalal aqlu, jadi akal menjawab dia. Anta Rabbi, kamu adalah Tuhanku. Wa ana abduka dhaif, dan saya adalah hambamu yang lemah. Jadi ketika Allah menciptakan akal ini patuh dia pada Allah. Jadi mengaku bahwasanya kamu adalah Allah dan saya adalah hambanya yang dhaif. Faqala Allah Ta'ala ya akal ma khalaqtu khalqan a'azzu minka. Jadi Allah dia berkata pada akal, wahai akal, saya menciptakan kamu itu khalaqtu khalqan a'azzu minka. Jadi kamu itu salah satu penciptaan yang kuat, yang paling kuat. Maksudnya yang Allah ciptakan. Tsumma khalaqallahu ta'ala an-nafsu. Jadi setelah itu Allah menciptakan nafsu. Ini yang pertama menciptakan akal, sekarang menciptakan nafsu. Faqala laha. Jadi Allah itu setelah diciptakan nafsu itu, faqala laha, Allah
bertanya. Akbili, sini kamu. Falam tujib. Jadi nafsu itu enggak jawab ya. Ini disuruh, sini kamu. Dia diam. Falam tujib. Tsumma qala laha man anta wa man ana. Jadi ya karena tadi setelah Allah bertanya dia tidak menjawab ya. Iya. Nah, setelah itu bertanya lagi Allah. Man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Faqala. Jadi nafsu itu menjawab. Ana, wa anta. Jadi saya, kamu. Fa'adzabaha binari jahannam. Jadi Allah ini marah ketika masa saya, kamu. Jadi Allah sangat marah. Fa'adzabaha jahannam mi'ata sanah. Jadi Allah hukum itu dengan 100 tahun. Tsumma akhrajaha. Jadi setelah 100 tahun selesai, akhirnya keluarin lagi. Faqala man anta wa man ana. Jadi setelah dihukum 100 tahun ya karena tadi kan jawabannya tidak memuaskan gitu. Ya, kamu, saya enak aja. Nah, itu dia. Nah, setelah 100 tahun dihukum, jadi Allah tanya lagi tuh. Man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya? Fa'ajabat hukal awal. Anta anak. Jadi setelah dihukum di neraka itu 100 tahun tetap aja dia sama dengan pertanyaan jawaban yang kedua ya. Fa'ajabat hukal awal. Jadi dia menjawab, nafsu itu menjawab sebagaimana semula. Tsumma ja'alaha fi naril ju'. Akhirnya Allah menghukum bukan di neraka tetapi dibikin lapar. Jadi panasnya lapar. Jadi Allah itu menghukum yang tadi, yang nafsu yang tidak taat itu panasnya lapar, finaril ju mi'ata sanah 100 tahun lagi. Fasa'alaha fa'aqarrat bi annahal abdu wa annahu rabb. Jadi setelah dia dihukum ke dalam panasnya lapar, akhirnya ketika sudah selesai dihukum, jadi merasakan lapar selama 100 tahun, akhirnya ngaku bi annahal abd. Jadi bahwasanya nafsu itu hamba dan dia tadi yang bertanya adalah Allah, Rabbi, Tuhan. Fa ujiballahu ta'ala alaihi shaum bisa babi dzalika. Jadi maka diwajibkan puasa itu atas dasar ini. Jadi yang dikatakan Ramadan itu kan membakar ihtaroko. Jadi membakar dosa, membakar kesalahan, itu dibakar semua. Ya karena kalau sudah puncaknya lapar itu kan yang bingung gitu. Allah gitu ya. Jadi kalau di pertama itu kan jadi akal itu taat kepada Allah, nafsu itu tidak. Cuman di hukumnya itu biar dia taat, jadi bikinlah dia lapar.